Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi menjelang siang sahabat sehat RSML semua. Bagaimana kabar sahabat sehat RSML hari ini? Kami berharap sahabat sehat RSML semua hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Anto, spesialis bedah saraf. Assalamualaikum Dr. Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi pagi ini kita akan berbicara tentang tumor otak ya dok ya. Insya Ya, Allah. ini pas ada pakarnya ini sahabat sehat RSML. Jadi beliau adalah dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dokter Anto, kayaknya belakangan ini sudah semakin banyak ya dok ya Ya. kasusnya Mm-mm. tumor otak ini Mm-mm. dan ternyata banyak jenisnya ya dok ya. Mm-mm. Mungkin perlu di-share nih ke sahabat sehat RSML Mm-mm. semua dok, sebenarnya tumor otak itu yang apa dan seperti apa, seperti itu dok. Ya, oke. Pertama saya ingin menyapa pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tumor otak itu suatu penyakit yang mungkin sebenarnya belum disadari oleh masyarakat pada umumnya, karena memang masyarakat itu belum melihat langsung apa yang terjadi di rumah sakit. Ya, itu menjadi permasalahan karena memang sebenarnya kalau kita di rumah sakit itu banyak sekali kasusnya. Iya dok Ya, banyak sekali. Ya, saya sebagai dokter bedah saraf di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, rata-rata sebulan pada saat ini dalam tahun 2021 ini, rata-rata satu bulan itu sekitar 12 sampai 15 operasi tumor otak. Operasinya, Yang itu belum semua kasusnya. belum berarti semua dok? kasus yang non operasi. Tindakan aja itu. Ya, non operasi banyak lagi. Ya, belum lagi yang mungkin dirawat sama dokter spesialis saraf, lebih banyak lagi saya kira. Jadi ini sebenarnya banyak ya. Apalagi dengan sekarang ini sudah ada kemajuan teknologi, kecanggihan teknologi, pemeriksaan tumor otak, CT scan, MRI itu sudah banyak Ya. ada di Indonesia ini, sehingga mudah sekali sebenarnya kalau misalnya masyarakat mau periksa ke rumah sakit dengan keluhan yang nanti insya Allah kita sampaikan di sini. Iya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dan temukan apakah benar-benar kita terkena tumor otak atau enggak itu ya. Iya. Jadi kemudian tumor otak itu bisa mengenai semua orang. Semua orang tanpa usia juga dok. ya, tanpa pandang siapa itu, apakah itu seorang dokter pun bisa kena tumor otak, perawat bisa kena tumor otak, laki-laki dan perempuan bisa kena tumor otak, usia bayi sampai remaja, dewasa, tua pun bisa kena tumor otak tanpa pandang bulu. Semuanya bisa kena tumor otak ya. Dengan berbagai macam jenisnya, gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya nih ada nggak kira-kira misalnya sahabat sehat RSML nih perlu warning nih ya, kira-kira saya perlu melakukan pemeriksaan karena saya ada gejala apa gitu dok. Ya. Jadi kira-kira gejala-gejalanya itu seperti apa dok? Ya, jadi memang yang perlu kita waspadai di sini ya. Makanya dalam hal ini yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita harus waspada adanya tumor otak ya. Ya, barangkali mungkin kita saat ini sehat, tapi sebenarnya sudah ada satu sel tumor otak di dalam otak kita bisa jadi, tapi belum menimbulkan gejala, gitu ya. Jadi gejala tumor otak itu bisa ringan, sedang sampai berat. Nah, kalau misalnya sudah berat, maka pengobatannya juga berat, harapan hidupnya juga berat, harapan untuk bisa disembuhkan menjadi berat. Nah itu, kalau sedang dan ringan mungkin lebih baik loh. Jadi langkahnya adalah kita harus mengetahui gejala ringannya itu apa, gitu kan, agar kita menjadi tidak memberat, bisa disembuhkan dan sebagainya, gitu ya. Jadi gejala ringan yang mungkin perlu kita waspadai adalah siapapun itu, apakah itu usia bayi, anak-anak, tua dan sebagainya. Itu pertama adalah nyeri kepala. Yang paling umum nyeri kepala. Ya, nyeri kepala, pusing
pusing dan nyeri kepala itu beda ya. Oh gitu. Ya, kalau nyeri kepala itu sifatnya adalah sakit kepalanya. Ya, kalau pusing itu artinya pusing. Bahasa Jawanya muter, pusing. Oh Ya. gitu. Jadi kalau Ya. pusing itu muter-muter. Kalau Kepalanya nyeri muter-muter. Kalau nyeri kepala ada di bagian tertentu sakit mungkin, Dok? kepala ya. Oh. Jadi yang sakit kepala khusus pada tumor otak itu adalah yang lokal biasanya, lokal. Jadi pada tertentu, titik tertentu. Terkadang pasien tumor otak itu bisa menunjuk di mana lokasinya nyeri. Oh, dan itu Ya, berulang gitu ya, Dok? berulang. Dan biasanya pada pagi hari. Oh. Ya, pada pagi hari ada atau lokasi ketika yang sama. capek. Iya. Nyeri kepala misalnya lokasinya hanya titiknya di sini, di pelipis ataupun di dahi saja, nggak pindah-pindah. Dan itu dalam beberapa hari. Iya. Nggak hanya sekali dok, kalau cuma satu hari mungkin karena kecapean Iya. biasa. Tapi kalau misalnya dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan diobatin tidak sembuh-sembuh, nah itu kita harus segera ke dokter. Ya, jadi pertama nyeri kepala. Yang kemudian banyak sekali ya, tapi yang saya sampaikan yang penting-penting dulu ya, yang sering kita jumpai ya, muntah ya. Muntah itu biasanya muntahnya proyektil atau nyemprot. Nyemprot iya, ya, langsung gitu ya, Dok? nyemprot itu ya. Jadi nyeri kepala, kemudian muntah, kemudian juga kejang. Oh iya. Ya, kejang. Ya, tapi ini semuanya tidak harus lengkap semuanya. Ya, kadang cuma kejang tok tanpa ada nyeri kepala, tanpa ada apa tadi? Muntah itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan penglihatan, bisa mungkin gangguan penglihatan. Jadi apakah itu kabur, kemudian apa itu namanya gangguan lapangan pandang ya, hanya bisa melihat depan saja, tidak bisa melihat samping atau sebaliknya itu. Iya. Gangguan lapangan pandang atau tajam penglihatannya menjadi menurun ya. Itu apa namanya bisa kita curigai sebagai tumor otak ya. Kemudian yang tanpa kita sadari adalah yang penting gangguan kepribadian. Seperti apa itu, Dok? Gangguan kepribadian ya. Gangguan kepribadian itu anaknya biasanya ceria. Oh, Kok ya? dalam beberapa hari ini kok murung aja, diem aja ya. Kemudian lambat gerakannya ya. Biasanya dia lari-lari, kok ini kok apa namanya diam aja, nggak mau lari, lambat pelan. Ada perubahan gitu perubahan ya, Dok, ya? kepribadian. Diajak ngomong nggak nyambung kadang. Kemudian diajak berpikir dulu bisa beranalisa, sekarang nggak bisa menganalisa. Atau penjumlahan matematika biasanya bisa, kok tambah nggak bisa. Itu ya. Ini kaitannya dengan kepribadian dan kecerdasan atau mental. Dan itu perlu kita waspadai ya. Banyak sebenarnya gangguan kepribadian, apalagi ya. Kemudian gangguan berjalan ya, ya, ataksia bahasa medisnya. Ya, jalannya semakin sempoyongan gitu ya. Ada juga kelemahan bagian tubuh, salah satu bagian tubuh, apakah itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan itu waktunya lama. Dia sadar tapi lemah tubuhnya. Semper bahasa Jawanya itu. Itu ya. Iya, banyak sekali ya, Dokter. Banyak ya. Kita nggak tahu ternyata, loh bisa jadi ya gitu ya, Dok. Kalau misalnya ada kadang-kadang anak-anak atau mungkin orang dewasa juga ya, Dok ya, jalan tiba-tiba dia sering jatuh, nggak ada apa-apa, nggak kesandung, nggak apa, jatuh. Berarti mungkin salah satunya karena dia mengalami kelemahan itu, Kak, Dok ya? Iya, bisa mungkin. Ya, bisa mungkin. Ini adalah sebuah gejala awal dari beberapa hal yang bisa terjadi ya di otak. Apakah itu tumor otak atau mungkin yang lainnya. Artinya itu adalah sebuah warning bahwasanya ada masalah dalam otaknya. Gitu ya. Iya, benar sahabat ya. Beberapa hari yang lalu saya ada teman yang cerita kalau misalnya anaknya sering jatuh gitu, Saya tanya apakah kesandung atau mungkin alas kakinya yang kurang pas gitu ya. Saya sampai sekarang juga nggak bisa jawab itu kenapa. Itu mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut mungkin ya. Betul, ternyata banyak sekali gejala-gejala yang bisa kita ketahui sejak dini ya, Dok ya. Nah, ini sebenarnya tumor otak ini ada beberapa macam nggak ya, Dok? Terus penyebabnya itu apa? Apakah hal-hal yang beresiko untuk menjadikan seseorang itu penderita tumor otak gitu, Dok? Ya,
sebelum masalah macamnya tumor otak, penyebab dulu ya. Ya, penyebab ini yang harus kita waspadai dan ini penting banget ya. Harus kita ketahui semua orang kalau bisa ya, kita harus waspada dengan penyebab ini. Kalau kita tahu penyebabnya, insya Allah kita bisa mencegah. Ya, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Karena memang kalau sudah pengobatan itu luar biasa sedihnya ya. Harus ngamar opname, kemudian harus keluar biaya ya, yang besar, kemudian harus kemudian rehabilitasinya itu pasca operasi ataupun pasca penyembuhan kena tumor itu luar biasa. Jadi lebih menyedihkan seandainya pengobatan itu. Jadi yang baik adalah bagaimana kita bisa mencegah. Mencegah. Salah satu pencegahannya adalah kita harus tahu penyebabnya. Ya, penyebabnya ini ya. Jadi yang pertama, penyebab dari tumor otak itu sebenarnya secara ilmiah belum diketahui secara pasti. Gitu. Ya, belum diketahui secara pasti. Oh, ini adalah pasti karena ini, nggak bisa. Faktor resiko. Karena ya, ini faktor risiko. Jadi faktor risiko artinya multifaktorial. Jadi penyebabnya banyak sekali. Tapi yang paling menjadi peran penting dari penyebab tumor otak adalah genetik, herediter, genetik keturunan. Keturunan. Jadi ada nenek moyangnya dulu yang pernah kena tumor ganas. Tidak selalu tumor ganas. Ya, tidak selalu tumor otak maksud saya. Tidak harus nenek moyang itu terkena tumor ganas otak, bisa karena tumor ganasnya payudara atau kandung rahim atau prostat atau tumor ganas tulang. Nenek moyangnya ada yang bakat tumor ganas, maka bisa menurun ke keturunannya itu menjadi tumor otak, tumor ganas otak. Nah itu. Jadi keturunan atau herediter, dan ini tidak bisa kita ubah. Tidak bisa kita otak-atik. Ya, ini faktor yang tidak bisa kita otak. Ya sudah nasib jenenge. Qadarullah itu ya kan. Nah, itu tinggal menjaga pola aja. Nah, tapi itu bisa diminimalisir seandainya kita melakukan hidup yang sehat, kehidupannya sehat. Nanti kita sampaikan di sini bagaimana hidup sehat mencegah tumor otak itu ya. Itu. Jadi pertama adalah herediter. Yang kedua adalah perilaku yang bisa kita rubah, yaitu adalah makanan. Ya. Makanan yang pertama penyebab tumor adalah kita singkat dengan singkatan WAR. WAR, apa itu, Dok? WAR. WAR ya. WAR itu perang. Perang itu singkatan. W pertama adalah warna. Makanan yang mengandung pewarna. Pewarna. Ya, intinya adalah kimiawi. Ya, kimiawi yang tidak bisa kita cerna. Tubuh kita itu tubuh yang organik. Tubuh kita itu organik ya. Organik artinya bisa mencerna harusnya. Kalau ada makanan atau minuman yang non organik masuk dalam tubuh kita nggak bisa mencerna. Kimiawi yang warna, kayak pewarna dalam. Yang paling bahaya itu sausnya bakso. Saus bakso itu warnanya itu biasanya karena cat yang harusnya atau sumbo atau apa ya bakso Jawa itu pewarna itu itu sebenarnya nggak bisa dicerna dalam tubuh kita. Kalau kita masukkan, kita makan, kita telan, nggak bisa dicerna. Sehingga akan menjadi akumulasi dalam tubuh kita, dan suatu saat akan menjadi penyebab dari mutasi genetik. Karena dia menumpuk gitu ya, menumpuk ya. Apakah menjadi tumor ganas di otak atau tumor ganas di usus atau tumor ganas di lainnya. Warna pertama ya. Yang kedua adalah warna A. Yang kedua A awet, pengawet. Nah, sekarang itu banyak sekali ya, dunia modern itu makanan-makanan pengawetan ya. Apakah itu mohon maaf ya, bukan berarti saya mendeskripsi Indomaret, Alfamaret itu banyak sekali kita jumpai makanan pengawetnya. Itu harus kita waspadai. Kita harus mengurangi lah konsumsi makanan yang fast food yaitu ya. Yang kemasan, kemasan itu pasti ada pengawetnya ya. Bolehlah tapi dikit-dikit ya, jangan sering-sering. Itu. Kemudian penyebab makanan yang ketiga ada tadi R apa kira-kira? Perasa. Ya, perasa ya. Perasa itu misalnya monosodium glutamat yang sering atau MSG atau micin bahasa Jawa lah. Kalau nggak pakai micin nggak enak ya. Anak saya pun kadang-kadang nangis kalau nggak mau makan. Enak soalnya. Iya, enak emang. Memang yang enak itu bahaya. Memang yang bahaya itu enak. Nah, itu harus kita waspadai ya. Perasa.
kayak micin dan sebagainya itu luar biasa ya. Ya, jadi kalau orang sudah kena keturunan tumor otak, Iya. itu tumor ganas, konsumsi war tadi itu tadi. wah ya tambah menjadi nggak sampai berapa tahun bisa jadi kena tumor otak itu. Tapi kalau orang yang nggak punya herediter genetik tumor ganas pada orang nenek moyangnya, dia melakukan war tadi, makan pewarna, pengawet dan perasa, ya bukan berarti tidak kena tumor otak, bisa kena tumor otak, tapi resikonya kecil. Oh, gitu. Kecil ya, dan kita nggak bisa mengetahui loh nenek moyang kita dulu sakit apa, Betul. nggak ada Iya. yang tahu Karena zaman Ya. dulu juga mungkin alat-alat juga nggak secanggih sekarang ya. ya. Betul ya. Kemarin hari apa, Rebu ya, Rabu itu ada pasien di poli saya, umur 20 tahun, dari mana itu saya lupa. 20 tahun masih muda, ganteng loh, ganteng, tumor ganas otak, bayangkan. Saya tanya, nenek moyang ada yang kena tumor ganas nggak? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ada yang mati muda nggak nenek moyang? Nggak ada yang tahu. Mungkin buyutnya ada yang kena. Ya. Nah seperti itu harus kita waspadai. Jadi tadi penyebabnya tadi ya, pertama adalah herediter, kedua makanan minuman, war tadi, yang ketiga adalah radiasi. Radiasi ini yang perlu kita waspadai zaman sekarang ini. Radiasi ya, radiasi. Betul. Jadi apa namanya, radiasi HP itu luar biasa. Sudah terbukti secara ilmiah dan WHO sudah merilis penggunaan HP yang berlebihan, terutama ketika ditelepon pakai WA ataupun WiFi dekat dengan telinga kayak gini, kelihatan dari sini. Nah seperti ini bisa menjadi penyebab tumor otak kayak gini. Ya, radiasi elektromagnetik ini bisa menyebabkan tumor otak yang namanya schwannoma. Tumor selaput otak. Salah satu jenisnya. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita telepon lebih baik pakai headset, earphone, atau kalau nggak bawa earphone ya pakai ini loudspeaker. Nah, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kecil, tapi ternyata kalau kita nggak tahu itu menjadi bahaya. Sehari-hari ini banget, akrab banget dengan kita. Akrab banget ya. Makanya kenapa sekarang ini ternyata tumor otak itu meningkat. Dulu saya pertama kali di RSML ini tahun 2012, tumor otak mungkin 1 bulan 1 kali atau operasinya itu ya, atau meningkat sampai sekarang 15 operasi tumor otak dalam 1 bulan. Itu baru belum yang tidak dioperasi, ya banyak sekali. Dan itu tidak diketahui oleh masyarakat umum karena memang nggak pernah, atau memang bukan komunitasnya di rumah sakit. Kalau komunitasnya rumah sakit, insya Allah tahu akan hal itu, dan itu menjadi hal yang harus kita waspadai. Bukan berarti kita menakut-nakuti, enggak ya. Tapi kita namanya ini waspada. Makanya temanya sekarang waspada tumor otak. Iya, betul. Memang benar-benar harus diwaspadai ya, Dok. Saya tertarik dengan radiasi tadi ya, Dok ya. Kalau misalnya penggunaan anak-anak zaman sekarang ya, Dok. Sering sekali nih ya pakai HP, nggak cuma anak-anak, kita pun dewasa juga iya. Kalau misalnya dengan pakai gini, itu juga tetap ada radiasinya ya, Dok? Iya, jadi yang menentukan radiasi adalah pertama jarak. Yang kedua adalah frekuensi penggunaan. Berapa sering dia memakainya. Yang ketiga adalah time-nya, waktu, berapa lama dia menggunakan HP atau radiasi tersebut ya. Semakin jaraknya dekat ya, sering itu tidur-tiduran gini kan, tidur-tiduran gini, lihat YouTube gitu kan, atau sambil ditelepon, wah itu. Kemudian sering banget tanpa, kita kan jarang melepas HP kita dari kantong kita. Iya. Bahkan ketika kita bangun tidur, pertama kali yang kita ambil apa? HP. Bukan Al-Quran ya, harusnya Al-Quran ya. Nah itu ya. Gelas, Dok. Ya, minum ya. Kemudian lama. Kita sangat senang sekarang melihat YouTube kan. Itu makanan kita sehari-hari kan. Nah itu sebenarnya harus kita kurangin. Kalau toh kita memang nggak bisa menghindari hal itu, maka harus kita cegah dengan yang lain. Makanya nanti ada pencegahan tumor otak ya. Oke, Dok. Menarik sekali ya, sahabat sehat RSML. Ini kayaknya kalau misalnya Dokter Anto menjelaskan itu nggak akan ada habisnya ya. Jadi kalau misalnya sahabat sehat RSML ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan di chat IG Live. Oh, sudah ada pertanyaan ini dari Bella Dwi Kartika Sari.
Apa tanda tumor otak pada anak 2 tahun, Dok? Iya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa tumor otak itu bisa menyerang pada usia berapapun, kapanpun. 2 tahun pun bisa kena tumor otak ya. Dan yang kedua, tumor itu mempunyai jenis-jenis tertentu ya pada usianya, sesuai usia ya. Tumor otak pada umur 2 tahun itu biasanya menyerang pada otak kecil kebanyakan. Otak kecil, sehingga tanda yang paling khas pada anak-anak adalah gangguan berjalan. Gangguan keseimbangan. Pada anak seperti itu. Gangguan keseimbangan. Yang kedua adalah gangguan kalau dia sudah besar ya. Gangguan berjalan, gangguan keseimbangan dibiarkan biasanya ya. Jatuh, anak tiba-tiba jatuh ya, jalan kok sempoyongan, kok murmur jatuh, kakinya ada yang lemah salah satu. Nah itu sering banget seperti itu ya. Biasanya itu dibawa ke nyun sewu perawat ataupun dokter ataupun yang lainnya gak mari-mari, akhirnya datang ke saya dengan kondisi yang sudah matanya kabur, buta, sampai buta, kemudian karena terjadi hidrosefalus atau penumpukan cairan dalam otak yang berlebihan, itu namanya hidrosefalus. Itu bisa kabur akhirnya, kemudian kalau sampai parah bisa kejang ya, dan yang terakhir bisa koma ya. Jadi juga nggak jarang atau artinya sering juga tiba-tiba anak-anak umur 4 tahun 5 tahun datang ke UGD dalam kondisi koma. Kita CT scan ternyata tumor otak. Kita telusuri dulu sebelum koma ini apa keluhannya, jalan sempoyongan, nah ya kan, kemudian jalan sering jatuh, matanya mulai kabur, Dok, dan kemarin kejang, sekarang sudah koma. Periksa kemana sebelumnya? Di sini, dikasih obat apa ini, seperti itu. Nah itu jadi bukan berarti kita menyerahkan sebelumnya enggak, tapi ini kita ingin mengajak, kita harus waspada akan gejala tumor otak ya. Jadi jalan sempoyongan, mudah jatuh, kemudian gangguan berpikir pada anak-anak yang awalnya itu ya cerdas kok sekarang nggak cerdas itu ya. Dan tumor otak itu biasanya cerdas lah anaknya, sebelum menjadi timbul gejala, anaknya cerdas biasanya. Oh gitu ya, Dok. Cerdas karena tumor otak itu pertumbuhan sel yang berlebihan. Jadi cerdas banget biasanya. Saya sering banget anaknya cerdas, ranking 1, ranking 2 di kelasnya, tiba-tiba dia langsung koma atau kejang. Ternyata terkena tumor otak. Ya, seperti itu. Oke, Dok. Ada lagi nih, Dok, pertanyaan. Dari LLHPB Jabar. Berapa lama perubahan penurunan kemampuan itu terjadi dalam ukuran hari, Dok? Jadi perubahan penurunan kemampuan yang tadinya mungkin bisa berjalan tegak, kemudian sempoyongan, seperti itu, Dok. Jadi secara pasti tidak ada batasan berapa hari gitu ya. Tapi yang jelas tidak dalam waktu 1 hari, ya, tidak dalam waktu 1 minggu, ya, lebih dari 1 minggu lah, lebih dari 1 minggu, ya, lebih dari 1 minggu. Dan yang penting yang kedua, diobatin dengan obat-obatan yang pas, tidak sembuh-sembuh. Nah, itu harus kita waspadai. Betul. Jadi itu tadi ya, Dok ya. 1 minggu lah kurang lebih ya. Oke. Nah, kembali lagi nih, Dok, ada yang belum selesai tadi ya, pencegahannya, Dok. Kira-kira pencegahan tumor otak ini gimana, Dok? Ya, jadi selain menghindari faktor resiko itu tadi, ada lagi nggak, Dok? Yang pertama adalah kita biasakan dengan hidup sehat, healthy life ya. Healthy life, hidup sehat. Hidup sehat yang dimaksud di sini adalah kita kan tidak bisa menghindari terkadang ya dengan makanan-makanan non organik, bahan kimiawi, apakah itu micin tadi, pewarna, perasa, pengawet, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari. Jadi kita harus bagaimana untuk meminimalisir dari makanan non organik yang sudah masuk dalam tubuh kita itu adalah dengan makan makanannya organik yang lebih banyak lagi. Jadi makanan organik kita masukkan tadi itu bisa mendetoksifikasi makanan non organik tadi. Jadi adalah kita biasakan makan makanan yang sehat. Yang sehat. Tidak ada war tadi ya, Dok? Ya.
kemudian makan organik, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian apa namanya susu ya, yang insya Allah dengan kita sering makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan itu tadi ada zat-zat yang bisa menetralisir bahan-bahan non organik tadi yang sudah terlanjur masuk dalam tubuh kita. Yang kedua adalah membiasakan olahraga, olahraga, kemudian tidur, istirahat yang cukup. Seperti itu insya Allah akan mengurangi faktor resikonya ya, Dok ya. Terjadinya tumor otak. Betul. Apalagi berarti kalau misalnya kita sudah tahu ini ya, ada faktor herediter di nenek moyang kita, berarti itu benar-benar kita harus cukup strict ya, Dok. Strict, ya? Betul. Terutama untuk menghindari war itu tadi. Ya, karena memang kalau sudah nenek moyang sudah ada yang tumor ganas, kita nggak bisa menghindar. Iya, betul. Itu sudah qadarullah ya. Betul, tapi memang ada namanya gen yang dominan dan tidak non dominan. Nah itu kadang-kadang misalnya anaknya 5, bapak ibunya ada yang tumor ganas, tidak semuanya mesti kena tumor otak atau tumor ganas, enggak. Mungkin salah satu atau salah 2 tumor ganas, yang 3-nya nggak kena, itu bisa jadi. Tapi mungkin anak yang 3 ini mungkin anaknya kena nanti atau cucunya ada yang kena, seperti itu. Itu namanya takdir. Nah, kita kan di sini bicara bukan masalah takdir, takdir urusannya Allah ya. Betul. Ya, kita gitu. mencegahnya. Gitu nih, Dok. Ada lagi ini banyak ini, Dok, pertanyaan, memang materinya menarik sekali ya, Dok. Dari Sri Ismiati 387, indikasi secara umum tumor otak apa ya, Dok? Indikasi secara umum. Mungkin indikasi operasi ya? Mungkin ya. Mungkin gejala secara umum tadi sudah dijelaskan ya, Dok. Atau mungkin tumor otak itu yang perlu ada indikasi untuk tindakan mungkin ya. Iya. Tadi kita belum ngomong masalah penelaksanaan tumor otak ya. Mbak Sri Ismiati nanti bisa dicat lagi indikasi seperti apa yang dimaksud. Seperti itu. Nah, tadi belum ngomong soal jenisnya ya, Dok ya. Oh iya, jenis tumor. Ternyata banyak jenisnya. Banyak ya. Jadi tumor otak itu ada yang jinak dan ganas. Ya. Ada yang jinak dan ganas. Jinak itu artinya pertama tidak menyebar kemana-mana. Pertumbuhannya lambat. Lambat itu ukurannya adalah dalam waktu 1 bulan. 1 bulan, lebih dari 1 bulan biasanya adalah lambat. Kurang dari 1 bulan atau itu cepat. Ya. Jadi itu artinya tumor jinak. Tumor ganas artinya adalah mudah menyebar dan pertumbuhannya cepat. Ya, ini secara garis besar ya. Ya, memang sebenarnya adalah penentunya adalah di mikroskopik. Ya, di laboratorium patologi anatomi kita bisa melihat di bawah mikroskop jenis tumornya itu. Ya, jadi secara besar jinak dan ganas. Tapi yang penting juga yang perlu diketahui di sini untuk semuanya bahwasanya tumor ganas di otak itu tidak bisa menyebar keluar otak. Itu ya, beda dengan tumor ganas di tempat lain. Ya. Ya, jadi tumor ganas misalnya paling sering payudara. Payudara itu bisa menyebar kemana-mana, ke paru, aksila, ke paru-paru, kemudian ke tulang. Nah, tapi tumor ganas otak nggak bisa menyebar kemana-mana, tapi otak bisa disebari dari mana-mana. Nah itu ya, jadi tumor ganas payudara bisa menyebar ke otak, tumor ganas prostat bisa menyebar ke otak, tumor ganas apalagi ya, tulang yang sering pada anak-anak itu ya, tumor ganas tulang itu bisa menyebar ke otak, banyak itu kasusnya. Ya, jadi kalau itu primernya di otak, itu insya Allah nggak akan kemana-mana. Tapi kenapa nggak bisa kemana-mana? Karena cepat, yang kedua tidak ada pembuluh darah limfo di dalam otak, getah bening. Jadi dia nggak bisa menyebar, dan ada namanya sawar darah otak. Jadi ada bariernya yang nggak mungkin menyebar kemana-mana. Dan karena nggak bisa menyebar kemana-mana, apa akibatnya? Dia akan terus tumbuh membesar dalam otak dan mendesak otak, dan akhirnya sulit untuk kita lakukan tindakan ataupun penyembuhan. Nah itu menjadi kasus tersendiri yang harus kita waspadai. Ya. Jadi secara besar adalah jinak dan ganas. Masalah namanya banyak banget ya, banyak banget namanya. Ya. Yang paling sering di sini di Rumah Sakit Muhammad
di Lamongan adalah tumor selaput otak. Bahasa medisnya adalah meningioma. Iya, iya. Ya sering membahasakan hal ini ke pasien-pasien saya karena memang kasusnya banyak banget meningioma itu ya. Iya. Meningioma banyak banget ya kasusnya. Paling ciri khasnya meningioma itu adalah yang paling kita ketahui ya, semua orang akan tahu itu adalah penonjolan Iya. di kepala. Ya. Jadi kelihatan ya, Dok? Kelihatan menonjol di kepala. Tapi tidak harus seperti itu. Dan juga penonjolan mata, salah satu mata. Iya, iya. Mata menonjol salah satu. Nah itu. Iya, Dan itu keras, tulangnya itu keras. Kemudian menonjol membuat bola mata kedorong ke depan. Nah, itu meningioma itu. Atau tumor selaput otak itu sering banget ya. Dan tadi belum saya sebutkan ya, penyebabnya adalah hormonal. Oh iya. Ya, iya. tadi Jadi kelewatan ya, hormonal. ini Ya. bisa berarti kayak KB seperti itu nggak? Ya. Jadi KB suntik 3 bulanan. Tidak semua KB suntik ya, yang 3 Iya. bulanan. Oh. 3 bulanan ya, bukan yang 1 bulan. 1 bulan masih lebih aman. Oh gitu. Kemudian yang susuk lebih aman. Meskipun kemudian- sama-sama hormonal Iya, ya. Kenapa kok 3 bulanan? Karena pada suntik 3 bulanan itu kita dibom dengan progesteron yang tinggi. Oh. Depo-provera kan? Ya itu 3 bulan. Dibom itu dosisnya tinggi. Padahal dalam tubuh wanita itu sudah ada progesteron. Iya. Progesteron yang mungkin dosis normal ya. Ketika disuntik dengan depo-provera yang 3 bulanan Iya. sekali suntik itu 3 bulan itu dosisnya tinggi dibom sehingga terjadi apa? Kerusakan reseptor progesteron yang ada di selaput otak. Reseptornya itu penerima artinya. Kalau rusak, dia akan menjadi mutasi menjadi ganas. Menjadi bukan ganas, menjadi pertumbuhannya berlipat-lipat, menjadi besar, menjadi tumor akhirnya, tumor selaput otak. Namanya meningioma. Oh iya, iya. Ya, Ini informasi yang sangat penting sekali ya sahabat sehat RSML, terutama untuk ibu-ibu ya. Jadi ya, mungkin dari sini sudah bisa difikirkan kembali ya, Dok ya, alat kontrasepsi atau KB apa yang mau dipakai untuk ibu-ibu, karena banyak sekali pilihannya. Dan Iya. memang kalau dilihat dari banyaknya kasus tumor otak sekarang, memang sebaiknya dihindari hal-hal yang menunjang ke arah sana ya, Dok Iya. ya, yang memiliki faktor resiko ke tumor otak. Oke, Dok. Nah, kalau misalnya sudah ada ini ya, Dok ya, sudah ada tumor otak gitu, orang-orang pasti shock duluan pasti ya. Kalau Iya. misalnya ada naudzubillah min dzalik, misalnya ada teman atau salah satu kerabat atau orang yang kita kenal kena tumor otak, itu udah ngeri duluan, udah horor duluan. Kira-kira bisa disembuhkan ya, Dok? ya. Insya Allah bisa. Iya. Ya, insya Allah bisa. Jadi kita manusia berusaha. Iya. Ya, Allah yang menyembuhkan. Dan secara teori tumor otak bisa disembuhkan. Ya, jadi tapi memang mengerikan banget ya tumor otak itu ya. Kita sudah mendengar kata-kata istilah tumor itu sudah ngeri. Iya, betul, Apalagi Dok. tumornya di otak. Otak itu pusat dari kehidupan. Nah, kalau kena tumor, jadi ngerinya itu double. Iya. Ya, tapi sebenarnya kita harus sadar dan sadar dan sabar bahwasanya tumor otak bisa disembuhkan. Ya, asalkan kita jangan terlambat datang ke rumah sakit atau ke dokter. Ya, jangan terlambat. Ya, semakin terlambat maka tumor otak semakin stadium tinggi, maka Semakin sulit berkembang. untuk disembuhkan. Ya, kalau kita semakin dini, insya Allah bisa disembuhkan. Ya, Hanya tadi sudah disampaikan ya sahabat sehat RSML, gejala-gejalanya itu apa saja, dan kalau misalnya ada yang dikenal yang memiliki gejala yang seperti itu, nanti bisa segera diperiksakan. Kemudian pasti juga ada yang gini, Dok, sudah dikasih tahu kalau misalnya sudah didiagnosa ya, Dok, sudah didiagnosa tumor otak, kemudian direncanakan operasi, keseringan orang lebih ngeri lagi kalau operasi, Dok. ya, Itu banyak ya, Dok ya, kasus Iya. seperti itu ya, Dok. Iya, Nah, betul. ini kira-kira mungkin sahabat sehat RSML perlu penjelasan lagi kalau sebenarnya operasi itu tidak semengerikan itu gitu. ya, betul. Jadi memang dalam penata laksanaan tumor itu sebenarnya adalah paling utama operasi. Ya,
paling utama adalah diambil, ya. Benjolan kayak kelereng ada dalam tubuh kita, gimana cara menyembuhkan kelereng tadi biar nggak ada dalam tubuh kita? Diambil kan. Nah, sama halnya dengan tumor otak. Ya, bagaimana cara menghilangkan tumor otak dalam otak? Ya diambil dengan operasi. Ya, ada beberapa hal yang tidak bisa dioperasi, kayak misalnya karena memang kondisi tubuhnya lemah, orang tua, udah tua, ada penyakit ginjalnya, penyakit jantungnya, kalau dioperasi tambah bahaya. Nah, itu nggak bisa kita operasi. Atau tumor otaknya itu letaknya sangat dalam di batang otak, kalau kita operasi justru merusak batang otak. Nah, itu nggak kita operasi. Tapi ada beberapa tumor yang bisa dioperasi, itu harus kita operasi, ya. Dan alhamdulillah di RSML itu sudah ada yang namanya mikroskop. Mikroskop itu pembesar, alat pembesar yang kita bisa melakukan pembesaran sampai 39 kali. Itu bisa mengambil tumor otak yang letaknya dalam dan kecil, ya, kecil dan lebih aman, lebih pas, ya, akurat dan tidak merusak yang lainnya. Ya, karena dengan mikroskop itu kita bisa membedakan antara ini tumor otak atau ini jaringan otak normal, apakah ini jaringan pembuluh darah atau jaringan pembuluh saraf, itu semuanya bisa kita lihat dengan jelas dengan mikroskop itu tadi. Ya. Jadi insya Allah aman banget dengan operasi itu, ya. Dan alhamdulillah kalau selama ini saya lakukan operasi, mungkin dalam hampir 100% adalah selamat, nggak ada masalah dan berhasil. Kecuali memang kesandung yang mungkin di luar kuasa kita. Ya. Memang kasusnya mungkin memang sudah. Ya, hampir 100% insya Allah selamat. Sama dengan kita berjalan. Ya, kita berjalan kadang-kadang pernah juga kan kita selama ini berjalan kesandung gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah sama dengan berjalan kita jalan kaki itu kan seperti itu. 100% insya Allah selamat. Iya. Jadi sebenarnya ketika dikatakan bahwa tumor otak itu bisa dioperasi, justru itu lebih baik ya, Dok, ya. Artinya kan berarti betul. Dia tidak ada di tempat yang tidak bisa ini. Jadi kita bisa melakukan usaha yang maksimal seperti itu, Dok. Saya tertarik dengan itu tadi, Dok, mikroskop tadi. Jadi ketika orang, saya sendiri aja ya, kalau misalnya ada ini rencana operasi, tapi dengan dilihat dari alat yang tadi dijelaskan Dokter Anto, berarti itu kan dan keberhasilannya yang hampir 100% tadi ya, Dok, itu juga sahabat sehat RSML tidak perlu takut kalau seandainya ada gejala yang tadi disampaikan, kemudian wah jangan-jangan nanti tumor otak, wah jangan-jangan nanti dioperasi, jangan-jangan nanti banyak jangan-jangannya, akhirnya jangan. Jadi akhirnya ya wait and see aja ya, Dok, ya. Akhirnya jangan hidup. Jangan hidup. Jangan itu mati. Iya ya, Dok, ya. Ya bukan menakut-nakuti, tapi bisa mungkin itu seperti itu. Iya. Oh, ini sudah ada dari Sri Ismiati 387 tadi, Dok. Yang indikasi tadi. Jadi indikasi gejala secara umum seseorang terkena tumor otak. Mungkin gejala secara umumnya yang oh pasti nih gitu. Oh dia kayak gini, oh pasti nih. Jadi tadi sudah kita sampaikan di sini gejala umum dari tumor otak tadi, ya, nyeri kepala menetap pada posisi tertentu, ya. Kemudian muntah yang nyemprot, kemudian kejang, ya, penurunan penglihatan, penurunan lapang pandang penglihatan, penurunan pendengaran, kemudian gangguan berjalan, kelemahan tubuh salah satu sisi, kemudian kejang, sudah tadi ya, kejang. Terus yang paling terakhir adalah koma, penurunan kesadaran, gitu ya. Gangguan kepribadian juga tadi ya, gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian. Jadi memang gejala itu tadi ya, kalau misalnya sudah ada gejala-gejala seperti itu, pesan kami ya, Dok, segera diperiksakan untuk diperjelas paling enggak ya, Dok, untuk diperjelas dipastikan apakah ini tumor otak apa enggak. Karena kalau dilihat dari faktor resiko tadi kayaknya itu keseharian kita ya, Dok. Faktor resiko itu
ada di dekat kita, bahkan mungkin kita juga melakukan sehari-harinya main HP, kemudian makan luar tadi, ya. Jajan pentol kalau nggak sama saus kayaknya kurang ya, betul. afdol ya dok ya, dan ternyata itu bahaya. Iya dok. Ini saya mau sapa-sapa dulu ini dok. Ada Imas Adelia AB sudah bergabung, Nurul Fatwa, kemudian ada Mbak Ruli sudah bergabung juga. Banyak ini dok yang sudah bergabung di sini. Baik, sahabat sehat RSML, ada pertanyaan lagi nih ya dari Rabista. Dok, apa setelah operasi tumor bisa sembuh total dan tidak kambuh lagi? Ya, sembuh total atau bisa kambuh lagi itu tergantung pertama dari jenis tumornya, jinak atau ganas. Kalau jinak biasanya tidak kambuh lagi. Ya, kalau ganas bisa mungkin kambuh lagi. Karena kalau tumor itu ganas, setelah operasi harus diikuti dengan pengobatan selanjutnya, kemoterapi atau radioterapi, sinar atau dengan kemoterapi. Mungkin kita sering melihat ya orang-orang yang rambutnya gundul, gitu ya. Kemudian banyak kulitnya itu disuntikin kemoterapi kayak gitu ya, itu agak menghitam gitu ya dok. Iya. Kemudian yang kedua tergantung dari operasinya seperti apa. Bisa diambil semua enggak? Ya. Gitu. Kalau bisa diambil semuanya, biasanya tidak kambuh lagi. Ya. Kalau bisa diambil semua. Kalau bisanya kita tidak bisa mengambil semuanya, bisa mungkin kambuh lagi ya. Itu faktor apa yang menyebabkan kita bisa mengambil semua atau tidak? Itu adalah banyak faktor ya. Pertama dari lokasi dari tumor otaknya ya, yang dalam banget sehingga kita sulit mengambilnya. Ya. Yang kedua tergantung dari dia menempel dengan bagian otak yang mana. Kalau misalnya kita tumor otaknya tadi menempel dengan saraf penglihatan ya, saraf penglihatan. Kalau kita ambil tumornya, saraf penglihatannya menjadi katut terambil sehingga nggak bisa melihat, akhirnya tumornya hilang tapi penglihatannya juga hilang. Itu harus kita pertimbangkan. Nah, hal-hal seperti itu harus kita lihat. Jadi setelah operasi tumor otak itu bisa kambuh lagi atau bisa sembuh sama sekali, itu tergantung itu tadi minimal dua hal. Pertama adalah jenis tumornya, yang kedua operasinya sudah terambil semua atau tidak. Itu. Betul. Jadi tergantung dari itu tadi ya dok ya. Dua hal. Dan sepertinya juga itu juga ada hubungannya dengan seberapa cepat kita mendeteksi adanya tumor. Betul ya. Jadi itu tergantung derajatnya juga akhirnya kan, derajat tumor otak ya. Kalau datang ke dokter lebih awal, lebih mudah untuk disembuhkan. Kalau datangnya lebih lambat ya, delay, sehingga stadiumnya lebih tinggi, nah itu mungkin kita tidak bisa melakukan manajemen secara optimal atau maksimal, sehingga nggak bisa kita sembuhkan secara total, akhirnya menjadi tumbuh lagi. Iya, banyak sekali ya informasi yang sudah didapatkan, dan memang ini menarik sekali, dan kita betul-betul perlu kita waspadai. Ada lagi pertanyaan, pasien tumor otak usia 53 tahun apakah aman apabila suntik vaksin COVID-19 dok? Mohon penjelasan dari Ari Dwi. Oke. Tumor otaknya sudah diapakan dulu, gitu kan? Tumor otaknya sudah dioperasi belum? Tumor otaknya belum dioperasi? Kalau misalnya jenisnya apa tumor otaknya? Itu kemudian banyak ya dok? Terus keluhannya seperti apa dia? Kondisinya seperti apa? Apakah dia koma sekarang? Atau dia sekarang kejang? Atau sekarang dia tumor otaknya dia lagi bermasalah, nyeri kepala berat? Nah itu banyak faktor. Kalau itu hal terjadi ya lebih baik jangan COVID dulu. Jangan injeksi vaksinasi COVID dulu. Tapi kalau misalnya dia tidak ada gejala itu tadi dok, misalnya kalau setelah operasi tumor otak dan mau vaksin boleh aja. Kalau udah sembuh, sembuhkan dulu tumor otaknya. Betul. Gitu ya. Jadi
disembuhkan dulu tumor otaknya, baru vaksin. Vaksin. Kalau belum sembuh, lebih baik jangan dulu. Iya. Iya, sembuhkan dulu tumor otaknya. Oke. Ya, menarik sekali ya Dokter Anto. Iya. Topik kita pada siang hari ini yaitu pada tumor otak. Jadi sahabat sehat RSML di rumah, kenali gejala dini dari tumor otak, dan ketika sudah ada gejala sebaiknya segera diperiksakan di sini di Poli Dokter Anto juga bisa ya Dok ya, pasti ya. Insya Hari apa Allah. Dok? Saya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Poli bedah saraf jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Iya, Senin, Rabu, Jumat. Kalau misalnya ada gejala-gejala itu, nanti sahabat RSML bisa periksa, bisa datang dan dipastikan apakah betul itu tumor otak atau tidak. Dan juga kalau misalnya sahabat RSML khawatir operasi atau yang lain-lain, ngeri dan lain-lain, di sini sudah ada operasi dengan mikroskop ya Dok. Jadi itu lebih aman dan lebih bagus hasilnya. Dokter Anto, mungkin ada take home message buat teman-teman sahabat sehat RSML, kira-kira kita harus apa nih untuk mencegah? Ya. Jadi pertama, tumor otak itu bisa mengenai semua orang, usia berapapun, mulai bayi sampai tua bisa kena tumor otak, dan mau jabatan apapun bisa terkena tumor otak, laki-laki dan perempuan. Dan tumor otak itu biasanya faktornya adalah genetik, kemudian juga karena faktor makanan minuman, kemudian faktor hormonal ya. Jadi harus kita waspadai adalah bagaimana kita bisa mencegah itu semua faktor risiko itu tadi, kita minimalkan ya. Kita minimalkan misalnya dengan kita berusaha sekuat mungkin untuk menghindari makan makanan yang mengandung pengawet, kemudian pewarna, perasa, dan juga KB suntik kalau kita kurangi atau kita hindari yang 3 bulanan. Silakan menggunakan kontrasepsi yang cara lain. Kemudian kita minimalkan penggunaan HP, radiasi elektromagnetik ya. Kita minimalkan, kita usahakan pakai headset ataupun earphone ataupun loudspeaker. Yaitu. Kemudian berikutnya harus kita kenali tentang gejala-gejala tumor otak secara dini ya. Misalnya nyeri kepala yang menetap salah satu sisi, kemudian gangguan kepribadian, kemudian muntah, gangguan kelemahan salah satu dari sisi tubuh kita, gangguan bicara, kemudian gangguan pendengaran dan seterusnya, harus kita waspadai. Dan insya Allah tumor otak bisa disembuhkan ya. Jangan khawatir, apalagi insya Allah di Rumah Sakit Muhammad Lamongan sudah tersedia fasilitas yang insya Allah bisa membuat kita lebih nyaman dan aman melakukan manajemen pengobatan tumor otak. Ya. Oke, ya baik, Dokter Anto, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya yang sangat bermanfaat pada sama-sama siang hari ini. Sehat-sehat terus ya. Amin. Dokter Anto. Begitu juga dengan sahabat sehat RSML. Hari ini sudah kita bahas semuanya tentang tumor otak, dan semoga kita semua terhindar dari penyakit ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa patuhi prokes. Sampai jumpa lagi di IG Live RSML. Tanya dokter selanjutnya. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa follow medsos Instagram, Facebook, dan YouTube RSM Lamongan. Ya, salam sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.